Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang hari ini ditutup dengan kenaikan yang lumayan signifikan. Dan apakah saham-saham tersebut bisa menjadi incaran untuk kita selanjutnya? Simak video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Oke, kita sekarang langsung aja lihat ke chartnya. Nah, di sini ini ada chartnya Akra, salah satu saham yang hari ini kenaikan hijau dengan volume yang di atas rata-rata gitu ya. Kita ngeliat Akra, sebetulnya Akra ini kalau misalkan kita untuk entry sekarang menurutku udah telat. Kenapa? Karena sebetulnya si Akra ini sudah mencapai target dia. Targetnya ini kan dia terlihat ada ascending triangle di sini. Ini ada ascending triangle-nya si Akra ya, dia membentuk triangle di sini. Dan kalau kita lihat targetnya ke neckline ini tuh udah hampir tercapai sama si Akra gitu ya, sedikit lagi. Tapi apakah masih ada peluang? Masih ada peluang banget gitu ya. Tapi kalau untuk entry langsung di 1250 apakah worth it gitu? Kalau menurut gue pribadi, ntar dulu teman-teman silakan tunggu di area ini 1200. Kalau misalkan si Akra dikasih koreksi sampai ke 1200, teman-teman boleh entry, targetnya bisa ke 1300. Karena kalau kita lihat lagi Akra, kalau misalkan kita lihat dari bandarmologinya, dari tadi per tanggal 29 Juli ya, hari ini tuh ada akum gede nih, normal akum dan big akum gitu ya. Orang tuh pada beli DX, KZ itu di area 1200. Jadi teman-teman kalau mau beli ya kira-kira di area 1200. Tunggu si Akra koreksi sampai ke 1200 dengan low volume, teman-teman boleh buy. Dengan catatan ya resikonya kalau misalkan dia tembus dari 1200 waktu udah buy gitu ya. Terus dia bikin lower low. Nih, di sini stop lossnya di 1155, dia kan low-nya hari ini 1160. Kalau dia tembus 1155 kayak buang dulu, takutnya Akra melanjutkan penurunan karena dia lagi-lagi udah mau mencapai target ya. Jadi teman-teman masih bisa untuk cari peluang cuan di Akra ini karena dia statusnya akum dan dia juga mau target ascending triangle-nya gitu. Itu untuk Akra teman-teman. Dan kita lanjut ke saham yang jarang banget di mention. Beberapa saham yang gue lihat kayaknya menarik nih, ini ada potensi cuan. Semoga teman-teman bisa menyimaknya dengan baik. Itu saham PNBN, Bank Pan Indonesia. Ini jarang banget sebetulnya ituin ya. Jadi ini gue udah sedikit analisa teman-teman. Gue ngeliat di sini ada pattern yang menarik. Kita lihat dari MACD-nya, dia ini divergence. Ya, ini harga dari tanggal 13 Juni terus naik, tapi MACD-nya menurun. Di sini ada divergence nih. Kenapa harga naik tapi turun? Nah, dari teorinya salah satu guru gua gitu ya, dia mengajarkan kalau MACD divergence seperti ini, maka saham itu berpotensi untuk melakukan koreksi gitu ya. Penurunannya kemana? Ke candle yang di sini di awal gitu ya, atau low candle dari selama divergence terjadi, yaitu di sini. Jadi ada dua area PNBN ini ya. Terus kita lihat juga stokastiknya udah di oversold, jadi orang udah jarang jual dan mau golden cross. MACD masih turun, tapi ini lama-lama dia low volume. So di area dua kunci ini PNBN berpotensi rebound, makanya di sini tuh dia rebound. Tapi hopefully kalau emang dikasih dia ternyata turun sampai ke area divergence di sini, kita boleh entry, tunggu di sini nih. Dan kita manfaatkan pola rebound dia dari sini, dia akan kembali ke titik divergence dia yang di sini. So potensinya bisa kita lihat ya, kalau misalkan emang beneran dikasih ke sini, kita ambil average di sini gitu ya. Potensi dia bisa ke resist yang di sini 30%-an. So stop lossnya ya silakan diatur. Pokoknya reward kita bisa ke area resist ini, atau kalau
Kalau emang resist itu terlalu pucuk gitu ya, kita jual di resist yang di sini 25%. Oke, kita lihat apakah PNBN dikasih koreksi sampai ke sini dengan low volume, lalu kita beli. Kalau misalkan kita lihat dari bandarmologinya PNBN ya, kita lihat di hari ini perdagangan ini tanggal 29 Juli ini ada big akum juga nih teman-teman. Ada yang nampung dia di harga rata-rata kurang lebih 1770. Oke. Nah, sedangkan PNBN hari ini close di 1790. Jadi orang udah nadah di sini di area koreksi sampai sininya. Ya, pasti gue jamin mereka masih menyiapkan dana untuk average down lagi di area sini kalau emang PNBN turun ke sini. So kita tunggu PNBN, nyalakan alarmnya teman-teman, silahkan pantau beberapa hari ke depan apakah Senin, Selasa atau Rabu dikasih koreksi ke sini. Habis itu kita punya potensi untuk entry, ada peluang entry. Kalau kita lihat lagi juga golden cross semua nih, MA50, MA100, MA200 uptrend. Jadi PNBN ini menurut gue peluang yang bisa kita manfaatkan mumpung dia masih harga segini. Oke, sekarang lanjut lagi ke saham berikutnya. Saham Hill. Oke, Hermina. Sama seperti Hill, sama seperti PNBN maksudnya. Hill ini juga mengalami kenaikan, namun MACD-nya divergence turun. Nah, Hill ini berpotensi untuk turun sampai ke low candle yang di sini. Ya, makanya gue juga bikin alarm di sini, alert. PNBN terus koreksi, MACD sampai minus gitu ya. Kita jangan beli sekarang dulu teman-teman. Kita tungguin dia sampai di area sini dan dia rebound sedikit, maka kita buy. Dan Stochastic juga udah mengatakan ini udah di jenuh jual, orang nggak bakal jual lagi. Dan dia koreksi ini juga low volume kok, dekat-dekat ya. Kita lihat ya, zoom lebih dekat. Ini tuh low volume nih, lama-lama low volume. Jadi kita tungguin di area ini, pas dia rebound sedikit, hijau, kita baru boleh entry. Potensinya bisa ke titik tertinggi divergence di sini. Oke, kita coba cek ya. Misalkan dia sampai sini kita dikasih diskon, ya bisa 8%-an sampai 20%-an. Oke lah, kita lihat di sini aja lah, 18%-an sorry. So, Hill menarik untuk kita lihat. Coba kita lihat bandarmologinya gitu ya. Nah, netral dari tanggal 29 ya, karena low volume gitu ya, netral semua nih. Ya hopefully dikasih sampai ke area 1350. Dan kalau misalkan dia udah koreksi ke area 1350 sampai area sini gitu ya, terlow ya 1325 dan dia rebound berhasil close di atas MA100, menurut gua Hill menarik banget untuk kita koleksi dalam jangka waktu pendek lah ya, beberapa hari atau beberapa minggu ke depan untuk mencapai target kenaikan sampai sini. Di stop lossnya silakan teman-teman atur. Reward kita 18%. Oke, lanjut ke saham berikutnya yaitu PANS. Nah, ini jarang-jarang banget nih. PANS itu Panin Sekuritas ya. Ini adalah saham sekuritas. Gue ngelihat di sini PANS divergence juga, lagi-lagi harganya naik tapi MACD-nya turun gitu ya. MACD-nya turun nih. Harganya naik, MACD-nya turun. Nah, dari teori yang ini, divergence ini, maka harga cenderung akan turun sampai ke titik low dari divergence itu di area sini. Dan beneran ternyata tanggal 26 Juli kemarin PANS turun sampai ke titik ini dan besoknya rebound hijau. Dan besok sampai hari ini dia hijau dan closing di atas MA50. Ini mana ini bagus banget. Dan dia juga nge-break rebound dari MA50 itu dengan volume yang di atas rata-rata. Dan menurut gue ini bagus. Dan Stochastic juga berada di oversold gitu ya, orang udah nggak mau jual, it's time to buy. So untuk PANS ini kita bisa pasang plan kalau misalkan dia besok bisa break gitu ya dari high-nya dia yang sekarang, close-nya dia berapa di sih, close-nya 1525 kita bikin di, kalau kita buy 1530 gitu ya, harapannya si PANS ini bisa sampai ke targetnya 8% ya, ke area resist dia yang di sini kurang lebih 7%-an. Nah itu PANS. Kalau kita lihat dari bandarmologinya, kita lihat PANS small distribusi dan juga netral gitu ya, netral. Tapi YP terus koleksi di area 1510. Ya dikoreksi. Ya kita juga boleh lah di area
di area-area dia 1520, 1225, 525, kita boleh harapannya ya kita TP di area sini. Kalau lebih bagus lagi kalau dia bisa berhasil break harga ini, kita tinggal trailing stop aja. Itu untuk panas. Oke, selanjutnya saham MDLN, Motherland gitu ya. Motherland di sini gua ngelihat bahwa dia membentuk cup and handle gitu ya, cup and handle, yang dimana target kenaikannya dari cup and handle itu kita lihat dari jarak ini ya, jarak candle terlow di cupnya, kita tarik ke atas, jaraknya segini, kita bisa lihat 19%-an, yang dimana target ini sesuai dengan resistennya dia di tanggal 13 Juni. So dia masih memiliki kesempatan potensi untuk mencapai targetnya di 19% kalau besoknya dia berhasil bikin candle hijau dengan volume yang lumayan besar, berhasil nge-break neckline ini, kita boleh setup. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai advance order, teman-teman bisa bikin lebih besar sama dengan 118 gitu ya. Karena tungguin dia berhasil nge-break dari sini dulu. Kalau dia nggak nge-break, ya takutnya dia bikin inverted head and shoulder, maksudnya dia koreksi dulu di sini baru nge-break. Jadi teman-teman pastiin dulu, tunggu dia nge-break dulu dari sini dengan volume yang tinggi. MACD menunjukkan dia golden cross, tapi stokastik emang menunjukkan bahwa dia berada di oversold. Tapi kalau untuk potensi ke sini masih kemungkinan bisa dilakukan. Jadi teman-teman silakan, dan stop lossnya kalau habis break dia ternyata turun lagi, stop lossnya silakan ditembus dari neckline-nya. Kalau gue pribadi akan di 110 gitu. Kalau udah kebeli nih, dia udah break 118, terus dia balik turun lagi 110, gue sell dulu. Takutnya dia bikin shoulder kanannya gitu sampai ke 95, barulah kita nanti boleh buy lagi gitu. Coba kalau misalkan kita lihat dari Bandarmologi gitu ya, MDLN. Nah justru MDLN ini distribusi hari ini ya, tapi kita lihat dia distribusi kok, tapi dia naik tinggi gitu ya, naik tinggi sampai 8%-an gitu. Ya gue yakin pasti yang ngebuang orang-orang yang udah koleksi di harga-harga ini nih teman-teman. Berarti kalau misalkan dilihat dari situ, kemungkinan besar dia akan koreksi besok dan dia bikin shoulder di sini. Kita nggak tahu, kita nggak bisa nebak, makanya kita tunggu market aja. Kalau emang ternyata dia nge-break ya kita setting beli 118. Kalau misalkan emang dia koreksi ya kita tungguin dia bikin shoulder kanannya nanti. Ya siapa tahu waktu dia bikin shoulder kanannya nanti stokastik juga turun berada di oversold gitu ya. Itu lebih bagus lagi gitu teman-teman. Oke, jadi sekian analisa saham pada hari ini. Jadi ada beberapa saham, Akra, PNBN, Hillpans, dan MDLN. Teman-teman silakan analisa lagi, disclaimer on. Analisa ini semoga bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan dalam trading maupun investasi. Dan teman-teman mohon bantuannya untuk bantu subscribe dan like video ini. Jika mendapatkan manfaat, boleh juga sharing video ini ke teman-teman yang lain sehingga channel ini bisa bertumbuh dan bisa makin membantu banyak orang. Oke semuanya, sampai jumpa di analisa saham berikutnya. Salam cuan. Bye bye.